Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa di kajian rutin kita dan kita masih di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari bulan ini yang kita isi dengan terus menambah ilmu dan ini menjadi bekal bagi kita ya sebagai adab ya di dalam menuntut ilmu. Harus seperti apakah ya seorang penuntut ilmu dan juga seorang alim agar ilmunya itu bermanfaat ya dan berkah. Kita sekarang masuk ke poin yang terakhir, yang ke-12 ya, dari adab seorang alim terhadap dirinya. Ya, jadi kalau yang di PDF itu halaman 59. 59 kalau PDF. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang seorang alim harus terus meningkatkan keilmuan, jangan berhenti belajar. Ya, harus siap bersusah payah ya. Dan juga jangan terhalang untuk mengambil faidah dari manapun, termasuk dari muridnya sendiri ya. Yang ke-12 ini adalah hendaklah seorang alim itu al-istighalu bitasnif ya, menyibukkan diri ya dengan menyusun karya. Ya, tasnif ya dengan menulis wal jam'i wa ta'lib ya, dan mengumpulkan dan juga menyusun ya, menulis karya sama. Lakin tetapi ma'a tamamil fadilah ya, harus disertai dengan sempurnanya keutamaan wa kamalil ahliyah ya, dan kefakaran keahlian yang sempurna. Fa innahu yutli'u ala haqaiqil fununi ya, karena dia menelaah terhadap hakikat-hakikat setiap disiplin ilmu ya, wa daqaiqil ulumi, dan ilmu-ilmu yang mendalam, li ihtiyaji ila kasrati taftish ya, karena butuh kepada banyak pemeriksaan wal mutola'ah, dan penelaahan ya, wa tanqibi apa ya tanqib itu? Penelitian ya, sama penelitian, wal murajaah, dan pemeriksaan kembali ya. Jadi kalau seorang alim kalau memang sudah ilmunya sudah matang ya, sudah punya alat ya untuk meneliti ya, sudah siap ya untuk menuliskan sebuah karya ya dengan meneliti kepada sumber-sumber yang terpercaya ya, maka menyibukkan diri dengan menulis karya ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari seorang alim, karena dia adalah aktivitas keilmuan ya. Dengan menulis itu sebetulnya dia akan menjadi lebih menguatkan keilmuannya ya. Jadi ketika dia menyampaikan secara lisan itu tidak asal-asalan ya. Kadang-kala kalau orang menyampaikan secara lisan tuh biasanya spontanitas ya kan,
Tapi kalau seorang alim itu rajin meneliti, ya, menuliskan gitu ya. Karena setiap yang ditulis itu kan tidak sembarangan, betul-betul diteliti terlebih dahulu ya kebenarannya, kesohihannya, ya baik dari yang dinukil, riwayat yang dinukilnya ataupun di dalam menyusun pemahamannya, ya kesimpulan-kesimpulannya. Ya, itu melalui proses terlebih dahulu sehingga ketika disampaikan secara lisan ya sudah kuat ya argumennya itu. Ya. Tetapi memang harus betul-betul memegang amanah ya, amanah ilmiah. Ya, jangan sampai dia menuliskan asal-asalan ya, menulis sembarangan tanpa ada tanggung jawab ilmiahnya. Ya, karena kalau tidak ya itu bisa jadi menyesatkan orang gitu ya. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu yang memang belum betul-betul menguasai. Ya, tulislah apa yang kita yakini keilmuannya itu. Ya. Bagaimana yang telah terdahulu bahwa jangan merasa gengsi, jangan merasa malu untuk mengatakan tidak tahu sesuatu yang tidak tahu. Ya, kata Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari disebutkan siapa yang mengetahui maka berkatalah ya dengan ilmunya. Nah, sedangkan yang tidak mengetahui hendaklah dia mengatakan la a'lam. Saya tidak tahu. Karena perkataan la a'lam itu adalah bagian dari ilmu tersendiri. Ya. Wa huwa kama qala al-Khatibul Baghdadi, dan dia seperti ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, seorang ahli hadis yang banyak sekali karyanya ya, dalam bidang hadis. Hampir seluruh cabang ilmu hadis beliau menuliskan karya ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Yuthabbitul hifdha, ya bisa menguatkan hafalan, ya wa yudhkil qalba, dan mencerdaskan hati, ya wa yashhadu tab'a, dan yashhadu apa ya? Mungkin bisa bantu Pak Hafik, ada terjemahnya yashhadu atau Bu Endah. Tahu Ustaz. Barangkali udah ada. Mananya Pak Bu? Kalau coba cetakan enggak Ustaz? Bukan. Ini tabiat. Oh, tabiat saya. Cari dulu di kamus Ma'ani. Menajamkan tabiat ya. Wa yujidul bayan, dan memperbagus ya penjelasan ya, kualitas penjelasan. Jadi ini adalah manfaat-manfaat di dalam menulis. Ya, jadi seorang alim itu jangan hanya cukup dia menyampaikan ilmunya secara lisan, karena kalau secara lisan bisa jadi terbatas waktunya, terbatas tempat. Walaupun sekarang ada video YouTube dan sebagainya, tapi kan tidak semua orang juga bisa mengakses gitu ya. Dan bisa jadi suatu saat akan hilang ya. Tetapi yang lebih bisa abadi itu adalah dengan tulisan ya, seperti halnya para ulama yang karya-karya mereka bisa sampai ya kepada kita sampai saat ini kita pelajari, itu karena mereka menulis. Coba kalau mereka tidak menulis, tentu tidak ada.
Ya, makanya sampai Allah Subhanahu wa taala kan bersumpah di dalam Al-Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi pulpen, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu menunjukkan betapa penting. Begitu juga di dalam surat Al-Alaq, ya kan? Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan melalui perantaraan pena. Jadi ini penting sekali tulisan ini. Ya, makanya Imam Khatib Al-Baghdadi ya menyebutkan keutamaannya ya ketika menulis, pertama menguatkan hafalan. Ya, jadi yang pertama sebetulnya harus kita niatkan dalam menulis itu bukan hanya sebatas untuk orang lain kita menulis itu. Yang paling awal justru menulis itu untuk diri kita sendiri. Sebagai pengingat, ya hafalan kita bisa menjadi lebih kuat ya dengan dituliskan. Ya, dan tentu juga untuk sebagai pengingat agar mudah diamalkan oleh kita sendiri. Ya, jangan dulu kepada orang lain. Ya, jadi menulis itu pertama untuk diri sendiri dulu. Banyak para ulama sebetulnya yang mereka menulis kitab itu untuk dirinya. Ya, tapi kemudian karena memang murid-muridnya, karena memang yang belajar ya kepada mereka itu tentu membutuhkan ilmu dari gurunya, ya akhirnya tersebar. Ya, gitu. Walaupun tujuan awalnya mereka menulis untuk dirinya sendiri. Ya, seperti misalnya Ibnu Rushd ya, Al-Qurtubi itu menulis Bidayatul Mujtahid, beliau dalam muqaddimahnya mengatakan li utsabbita nafsi gitu, untuk aku menguatkan untuk diriku sendiri. Ya. Banyak sebetulnya ya kalau kita lihat ya di dalam tujuan awal mereka menulis kitab-kitab mereka itu untuk diri mereka sendiri. Jadi yang pertama menguatkan hafalan. Wa yudkil qalba, ya mencerdaskan hati. Ya, mencerdaskan. Karena ketika orang menulis itu kan pikirannya akan betul-betul membuka pikirannya. Ya, memeriksa itu adalah proses yang cukup berat ya di dalam meneliti itu. Ya, jadi untuk meneliti suatu kepada sumbernya ya, ketika kita menuliskan ayat kita harus lihat lagi ayatnya, ketika hadis ya gitu kita lihat sumbernya ya, mentahrijnya dan sebagainya. Kemudian juga ketika ada perkataan kita harus memastikan dulu ya, memastikan lagi apakah benar itu perkataan itu dinisbatkan kepada yang berkatanya. Ya, lalu kemudian merangkai argumen-argumen dan sebagainya. Itu adalah makanya di antara sahabat ya, Mu'adz bin Jabal ya kalau tidak salah itu mengatakan bahwa meneliti wal bahthu anhu jihad. Ya kan? Melakukan penelitian, menelaah di dalam ilmu ini adalah jihad. Ya, karena butuh perjuangan yang tidak mudah. Ya, sehingga dia manfaatnya bisa mencerdaskan hati, ya, mencerdaskan akal, karena akal itu bersambung dengan hati, ya. Ya, karena nanti apa yang masuk ke dalam akal itu akan tersambung kepada hati, dan hati yang kemudian menjadi raja, dia memerintahkan. Gitu ya. Wa yashhadu tab'a, ya bisa menajamkan tabiat, ya. Artinya sangat berpengaruh kepada jiwa ya seseorang, ya bisa ketika orang meneliti itu akan lebih ingat, akan lebih kuat ya meresap di dalam dirinya, sehingga itu bisa menjadi penuntun ya bagi dirinya. Juga menguatkan penjelasan. Ketika menjelaskan ya setelah melakukan penelitian, tentu ketika menyampaikan itu ya menjadi jelas argumennya. Karena sudah paham betul, dia sudah melakukan penelitian. Wa yuksibu jamila dzikri, ya, dan juga bisa menghasilkan sebutan yang baik, ya, sebutan yang bagus, ya, artinya ketika karya ini dimanfaatkan oleh orang lain akan bisa mendapatkan manfaatnya, menjadi mengenalnya, dan kemudian menjadi disebut-sebutlah namanya, didoakan dan sebagainya.
Ya kan, wa jazilal ajri, dan juga pahala yang besar, yang banyak, wa yukhallidu ila akhir dahri. Ya, dan juga bisa mengekalkannya sampai akhir masa. Ya, jadi terus bisa mengalir pahalanya selama ilmunya itu bisa dimanfaatkan oleh orang. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan hal paling pertama ya dari 3 hal yang ya tidak akan terputus ya dari seorang keturunan Adam, ya kan, apa, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, ya, shadaqatin jariyatin, yang kedua ya, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin yad'u lahu, ya, sedekah yang jariyah mengalir, dan juga ilmu yang dimanfaatkan, ya, dan anak yang terus mendoakan. Sebenarnya bagi seorang alim nih ketiga-tiganya dia dapatkan. Ya, karena ilmu juga termasuk sedekah sebetulnya. Ya, apalagi kalau dia ada hal-hal yang lain ya dia sedekahkan untuk keberlangsungan keilmuan itu. Ya, misalnya dengan bukunya, dengan ya segala macam yang diperlukan, atau misalnya dengan membangun madrasah, ya, gitu, mengelola madrasah dan sebagainya, itu bagian dari sedekah jariyah. Kemudian anak soleh yang mendoakan itu kan tidak hanya anak biologis, ya, termasuk murid-murid itu ya bisa ya mendoakan gurunya, ya, bisa mendoakan gurunya. Wal aula an yataniya bima ya'ummu naf'uhu, dan yang lebih utama ya, ini maksudnya di dalam penulisan, ketika kita mau nulis suatu karya, hendaklah dia memperhatikan yang paling umum manfaatnya, yang paling besar. Wa takthurul hajatu ilaih, ya, dan banyak kebutuhan terhadapnya. Jadi sebelum kita menulis itu kita harus memikirkan dulu kita mau nulis apa yang bisa bermanfaat. Ya, jangan sampai justru tidak ada manfaatnya. Ya, dalam arti misalnya yang kita tulis itu sebenarnya sudah ada yang ditulis oleh ulama yang lebih bagus, ya, yang jadi harus ada sisi-sisi kelebihan yang di dalam menulis itu, ya. Nah, di antara yang bisa dilakukan ya di dalam menulis karya itu bisa dengan mengumpulkan ya, al-jam'u, ya, sesuatu yang belum ada orang mengumpulkannya. Jadi memang lebih baik ketika kita menulis karya itu menulis sesuatu yang belum ditulis, sehingga kita punya keistimewaan dalam tulisan kita, mengumpulkan sesuatu yang belum dikumpulkan. Ya. Begitu misalnya Imam Suyuti ya rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, beliau mengumpulkan yang paling lengkap ya tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ya, yang belum ditulis sebelumnya, ya. Karena beliau belajar dari gurunya menuliskan tentang ulumul Quran itu belum lengkap, beliau ingin menuliskan yang lebih lengkap. Ketika diketahui ternyata ada yang sudah menulis sesuai dengan yang dia maksud, yaitu Imam Az-Zarkashi ya dalam kitab Al-Burhan, maka beliau sangat senang sekali karena sudah ada referensi baru. Nah, kemudian dijadikan sebagai sumber dan lebih menulis secara lebih lengkap lagi. Ya, dalam kitab Al-Itqan itu segala hal yang dibutuhkan di dalam ilmu-ilmu Al-Quran, ya, karena sebagaimana ilmu hadis ya ada ilmu-ilmu hadisnya, mustalah hadis, maka diperlukan juga mustalah Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Ya, atau misalnya meringkas sesuatu yang
panjang, ya, sehingga kita lihat banyak para ulama yang menulis ringkasan. Karena memang meringkas itu ada tujuan yang manfaat. Orang kalau baca yang panjang itu lelah, ya kan, kesulitan. Diringkas itu adalah supaya diberikan intisarinya apa, lalu mudah diamalkan, mudah dihafalkan, sehingga banyak sekali ringkasan, karya-karya ringkasan. Ya kan, ada juga dalam mensyarah. Ya, ketika ada satu kitab ulama yang sangat banyak sekali manfaatnya, ya, tetapi masih ada kerumitan di dalam memahaminya, maka disitulah kesempatan untuk mensyarah. Dan biasanya karya ulama yang sangat hebat itu banyak syarahnya. Ya, begitu. Misalnya dalam hadis, ya, Sahih Bukhari, ya, itu syarahnya sangat banyak sekali. Ya, Sahih Muslim syarahnya juga sangat banyak. Ya, di dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitabnya Imam Nawawi, ya, Minhajul Talibin, misalnya, itu sangat banyak sekali syarahnya. Ya, jadi seperti itu. Dan dari syarah-syarah itu juga tidak sama begitu saja dengan yang lain. Harus memiliki kelebihan masing-masing. Sehingga kalau kita membaca syarah, kitab-kitab syarah itu, ya, itu masing-masing punya kelebihan. Oh, syarah ini lebih menitik beratkan pada ini pada ini. Begitu. Punya kelebihannya masing-masing, sehingga orang itu akan tetap butuh kepada kitab itu. Dan ulama-ulama Islam itu sangat menjaga amanah ilmiah, kejujuran ilmiah. Tidak mungkin mereka menukil, ya, mengambil dari karya orang lalu kemudian diklaim, ya, itu sebagai itu plagiat. Tidak ada dalam ulama Islam itu. Mereka akan secara jujur, kejujuran ilmiah itu sangat dijaga. Ya, berbeda misalnya dengan orang-orang barat, ya, yang kebanyakan mereka tidak jujur. Mereka belajar kepada ulama-ulama Islam, ya, ilmuwan Islam, tetapi kemudian namanya dihilangkan begitu saja, no name gitu, tidak ada namanya. Banyak sekali, ya, khususnya dalam ilmu-ilmu keduniaan, karena orang-orang barat itu mereka belajar kepada Islam, ilmu-ilmu dunianya, ilmu agamanya mereka singkirkan, tidak pelajari, lalu diambil, dicuri oleh mereka. Ya, tidak jujur menisbatkan kepada ulama Islam. Ya, ketika ditanya siapa yang pertama kali menemukan gravitasi bumi misalnya, ya kan, orang akan banyak mengenal sekarang Isaac Newton misalnya, padahal ulama-ulama Islam berapa abad dulu sudah lebih dulu, ya, itu Ibnu Sina, ya, lebih dulu mengungkapkan tentang teori ini. Ya, juga ada seorang dokter di Inggris itu memplagiat, ya, suatu karya tentang peredaran darah minor, ya, itu ditulis oleh Ibnu Nafis, ya, seorang ilmuwan Islam, dijiplak oleh dia tanpa menyebutkan penulisnya, diklaim bahwa dia yang menulisnya. Ya, jadi peradaban Barat sekarang ini rapuh sebetulnya, ya. Mereka tidak betul-betul menjaga amanah ilmiah ini. Sementara umat Islam, ya, sangat menjaga amanah ilmiah. Ketika di dalam hal ilmu-ilmu duniawi misalnya, ulama-ulama Islam itu, ya, beliau menukil, mereka katakan ini teori yang dibuat oleh siapa. Ya kan? Ketika itu dibutuhkan dalam kehidupan dunia, ya, tulis, oh, ini teorinya Archimedes, ini teorinya dalam ilmu logika misalnya Aristoteles, ya, itu disebutkan, ya. Jadi itulah kehebatan keilmuan di dalam Islam. Sehingga dengan kajian seperti ini sebetulnya saya ingin mendorong, ya, terutama menyemangati diri sendiri dan juga kepada yang lain,
ya untuk tertarik menggali keilmuan Islam yang telah diwariskan oleh para ulama yang sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa sekali ya ilmunya ya kalau kita gali dalam berbagai bidang ilmu gitu ya. Jadi banyak peran yang bisa dilakukan di dalam penulisan karya ya. Ada juga misalnya apa namanya menjelaskan argumen, menuliskan dalil-dalil dan sebagainya. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan di dalam karya ya. Yang jelas haruslah karya itu bisa bermanfaat ya, lebih besar manfaatnya, ya, lebih dibutuhkan oleh orang. Waliyakun i'tina'uhu bima lam yusbik ila tasnifi. Ini yang saya katakan tadi. Hendaklah perhatiannya itu ya dengan malam yusbak ya, yang belum ada dilakukan lebih dulu ila tasnifihi kepada penulisan karyanya. Ya, jadi belum ada yang mendahului ya di dalam bentuk penulisan karya yang kita tulis. Jadi ada kelebihan tertentu gitu ya. Mutahariyan idhal ibarati bi ta'lifihi ya, hendaklah dia betul-betul memilih ya, menjelaskan ibarah, menjelaskan ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimatnya di dalam penulisannya itu. Jadi harus dengan bahasa yang jelas, yang bisa dipahami gitu ya. Mu'ridun anitatwilil mumilli ya. Ya, dia menghindari ya dari berpanjang lebar ya, panjang lebar tetapi membosankan, mumil. Ya, panjang lebar tapi membosankan. Jadi kadang ada ya penulis tuh ya berpanjang lebar, jadi kita jadi capek membacanya. Ya, jadi jangan justru terlalu panjang dan membosankan. Ya, panjang itu kan ketika memang dibutuhkan saja penjelasannya sepanjang lebar ya, dalam rangka menjelaskan, bukan mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita ini. Kadang-kadang kan terlalu banyak pengulangan gitu ya di dalam kalimatnya, dalam pokok pikiran dan sebagainya gitu ya. Wal ijazil mukhilli, dan juga jangan terlalu ringkas yang mukhil, yang adanya kecacatan ya, kekurangan gitu ya. Jadi menjadi tidak jelas, justru terlalu ringkas, hal-hal yang pentingnya tidak dituliskan. Ma'ita'i kulli musannafin ma yaliku bihi ya, disertai dengan memberikan setiap karya itu dengan apa yang layak baginya ya. Jadi ya sesuai dengan maksud ya dari karya tersebut ditulis ya, tujuannya apa, dalam ilmu apa ya, harus menyesuaikan ya dengan bidangnya masing-masing. Ya, kalau misalnya menulis dalam bidang tafsir ya dengan ilmu tafsir. Ya kan? Dalam bidang hadis ya dengan ilmu hadis. Ya, dalam bidang akidah ya dengan ilmu akidah. Ya, harus tahu dulu ketika kita menulis dalam satu bidang keilmuan, harus mengetahui kaidah-kaidahnya, usul-usul yang ada di dalam ilmu tersebut. Jangan sampai kemudian malah keluar dari usulnya. Nah, sekarang kan masalahnya di zaman sekarang banyak orang yang menulis di dalam masalah-masalah agama ya, gitu ya, tidak dengan kaidah-kaidahnya, tidak dengan usulnya. Ya, sehingga mereka seenaknya saja menulis sekehendak dia. Ya, nulis tafsir tapi tidak dengan kaidah tafsir, sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Ini seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang liberal ya. Itu di mana mereka berbicara dalam masalah ilmu agama ini seenaknya mereka. Ya, gitu ya. Tidak lama kita dengar misalnya ada karya yang membolehkan pembantu ya untuk digauli ya, ini seenak dia aja, tidak dengan dasar keilmuan
ya yang jelas yang sudah dibangun oleh para ulama ya dari sejak dulu, dan sudah mapan keilmuan Islam itu dari sejak dulu gitu ya. Jadi kalau orang berbicara, kalau kita mempelajari ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama, dan ulama itu adalah pewaris para nabi, kita akan tahu ketika orang bicara dalam satu bidang ilmu ya tanpa tidak sesuai dengan ilmunya, kita akan tahu. Dengan ilmu hadis misalnya yang telah dibangun oleh para ulama, kata para ulama, kalau di ujung sana di suatu daerah ada orang mengatakan tentang hadis Nabi, ya memasukkan hadis Nabi, pasti akan ketahuan dengan ilmu ini. Jadi ilmu syar'i ini adalah yang dihasilkan dari wahyu, dan wahyu itu sendiri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan terjaga ya ilmu ini. Begitu. Ilmu Islam ini jelas tidak ada yang samar-samar, sehingga kalau orang bicara tanpa ilmu akan ketahuan. Ya. Wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdzibi. Jangan dia mengeluarkan karyanya, jangan dulu dipublis, jangan dulu disebarluaskan ya dari tangannya, gitu ya, dipublis, diposting sebelum dia meneliti kembali ya. Ya, sebelum dia mengedit lagi ya, memeriksa lagi dari awal. Gitu ya. Wa takririn nadhar fihi wa tartibihi, dan juga mengulang ya pengamatan ya terhadapnya, diamati lagi, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru ya, diamati lagi dengan betul-betul teliti. Barangkali ada yang tidak nyambung, ada dalil yang tidak pas, ya, pemahaman yang kurang tepat. Ya, wa tartibihi, dan juga penyusunannya. Ya. Jadi agar suatu karya yang kita tulis dari awal sampai akhir itu nyambung. Ya, kadang-kadang kan tidak nyambung karena tidak betul-betul diperhatikan di dalam tartibnya. Ya. Itu kita bisa belajar kepada Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyusun Al-Quran itu yang sangat punya mukjizat ya, keajaiban di dalam penyusunannya, di dalam keserasiannya, sehingga menjadi satu ilmu tersendiri ya dalam ilmu-ilmu Al-Quran, munasabah ya di antara ayat ya dengan ayat lain, antara awal dan akhir gitu ya. Huwa minan nasi man yunkiru tasnif, di antara manusia ada yang mengingkari ya menulis karya, wa ta'rif ya. Ini hampir sama maknanya ya, menulis karya, mengarang. Fi hadza zaman, di zaman ini ya, di zaman beliau Ibnu Jama'ah, alaman dhaharat ahliyatuhu, terhadap orang yang memang sudah nampak keahliannya, kepakarannya, wa uripat ma'rifatuhu, dan keilmuannya sudah dikenal, wala wajha li hadzal inkar. Ya, tidak perlu pengingkaran ini tidak perlu mendapatkan ruang gitu ya. Jadi artinya tidak usah dianggap pengingkaran seperti ini illa tanafusu baina ahlil asar. Ya, kecuali ya justru mesti berlomba-lomba di antara ahli zaman. Ya, karena ini bagian dari fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan antara ulama satu dengan ulama yang lain di dalam menuliskan karya. Ya. Begitu. Dan memang karya yang pada akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabadikan karya itu, yang akan lebih besar manfaatnya. Ya, dan sudah diketahui kaidahnya bahwa orang yang menuliskan dengan ikhlas apa yang dipersembahkan untuk Allah lah yang kekal. Ya. Wa ma lillahi fahuwa baqin, gitu ya, kata para ulama, apa yang dipersembahkan untuk Allah, karya untuk Allah, maka itulah yang akan kekal, akan terus
bermanfaat sepanjang masa. Ya, seperti misalnya Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama ya disusun. Ya, tapi tidak murni hadis, di situ ada asar, ada juga masailnya Imam Malik ya sebagai menjadi rujukan dari kemudian menjadi madhabnya. Ya. Itu kan di zaman beliau banyak orang, ya banyak ulama yang menulis dengan nama yang sama, itu Muwatta ya. Muwatta, banyak sekali Muwatta itu. Ya, tetapi kemudian ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang kemudian lebih banyak mengambil manfaat dari Muwattanya Imam Malik. Sehingga sampai kepada kita sekarang ya. Kitab Muwattanya Imam Malik itu. Jadi apa yang dipersembahkan untuk Allah secara ikhlas, tidak semata-mata untuk meraup keuntungan duniawi gitu ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri itu akan ada ya gitu ya untuk didapatkan, karena di zaman kebesaran Islam dulu juga justru penghargaannya jauh lebih besar daripada zaman sekarang. Ulama di zaman kebesaran Islam, misalnya di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid ya, lalu dilanjutkan oleh anaknya Amin al-Ma'mun dari zaman al-Ma'mun ya kan, sampai ada Baitul Hikmah. Itu orang yang menulis buku ya, apalagi dulu kan pakai kulit ya, itu belum kertas seperti sekarang, tentu berat sekali itu ya, berat, bawa satu buku aja berat gitu ya. Nah, siapa yang menulis buku itu nanti si bukunya itu ditimbang, lalu kemudian diberikan penghargaan, dia diberikan emas seberat buku itu. Ya kan? Sampai seperti itu. Jadi memang penghargaan ketika peradaban Islam itu bangkit ya, berada di atas, itu penghargaan terhadap ilmunya luar biasa. Karena ilmu itulah yang akan memajukan. Ya kan? Dan ilmu yang paling tertingginya tentu adalah Al-Quran. Mana Rasulullah SAW mengatakan, ya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Ketika Quran ditinggikan, ya dengan ilmu-ilmunya, ilmu syariat ini kan tujuannya semuanya adalah berkhidmat kepada kitab Allah. Maka oleh Allah akan diangkat kaum tersebut. Nah, sedangkan orang yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan ilmu-ilmunya, maka oleh Allah akan diturunkan derajatnya, direndahkan. Sehingga kalau suatu peradaban ingin maju, maka harus meninggikan ilmu. Ya, meninggikan ilmu itu, memuliakan ilmu itu ya adalah punya adab seperti yang kita pelajari sekarang ya, terhadap ilmu, terhadap para ulama, ya kan, memposisikan mereka di tempat yang tinggi gitu ya, bahkan yang namanya penguasa itu harus diarahkan dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsunya. Sehingga sebetulnya posisi para ulama itu bahkan lebih tinggi dari penguasa sekalipun ya. Ya, jadi tidak masalah ya di dalam rangka berlomba-lomba ya di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, di antara satu alim dengan yang lainnya, dan tentu seorang alim yang ikhlas karena Allah, yang dia itu adalah ulama Rabbani ya, tentu tidak akan ada timbul rasa hasad ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Jadi ini adalah persaingan yang sehat ya, tidak kemudian mau menjatuhkan sama satu sama lain, tidak, tapi di dalam rangka berlomba, karena antara seorang alim dengan alim yang lain tentu punya kelebihan masing-masing yang diberikan oleh Allah, sehingga ilmunya itu masing-masing juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Meskipun tema yang dibahas sama, misalnya rujukan sama, tetapi tentu saja ada perbedaan ya gitu.
Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabati ma syaa min asy'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dzalika la yunkar alaihi. Falima idza tasarrafa fihi bi taswidi ma yuntafa bihi min ulumi syari'ati yunkaru wa yustahjanu. Ya, dan jika tidak wa in la ini adalah disingkat ya, in itu asalnya in jadi dilemburkan. Jika tidak ya, jika tidak diabaikan pengingkaran itu, maka ya orang apabila melakukan tindakan ya, melakukan sesuatu pada penanya, tintanya, midad, dan juga kertasnya, artinya dia menulis ya, dia melakukan pada tintanya dan juga kertasnya dengan menuliskan apa yang dia mau dari syair-syair, dari hikayat, cerita-cerita yang mubah atau yang lainnya, itu tidak diingkari. Jadi kalau orang menulis dalam hal syair ya, cerita-cerita yang mubah yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, kenapa orang yang berbuat ya, melakukan ya dengan meluruskan ya apa yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syariat. Ya, kenapa diingkari dan dianggap jelek? Gitu. Falima ya, kenapa? Ya yunkaru wa yustahjanu. Ya, diingkari dan dianggap jelek. Justru itu lebih manfaatnya lebih besar ya untuk kehidupan akhirat ya, daripada ilmu-ilmu duniawi. Walaupun ilmu duniawi juga manfaatnya bisa digunakan untuk berkhidmat terhadap agama ya, di dalam merealisasikan dalam hal-hal teknis gitu ya, di dalam keduniaan. Amma man lam yata'ahal lidzalika, nah adapun orang yang memang belum ahli, belum mumpuni ilmunya ya untuk menulis ya, fal inkaru alaihi mutajjih, maka pengingkaran terhadapnya ya memang bisa diarahkan. Ya, lima yatadammanahu minal jahli, karena itu mengandung kebodohan, wa tagriri man yaqifu ala dzalika tasnib bihi, dan juga ya penyesatan terhadap orang yang membaca karyanya tersebut. Walikaunihi yudayyu zamanahu, dan juga karena dia menyia-nyiakan waktunya fima lam yutkinhu, pada sesuatu yang memang dia tidak mutkin padanya, tidak menguasainya. Ya, gitu. Wa yada'ul itqana alladhi huwa ahra bihi minhu, ya. Gitu, dan dia membiarkan ya keahlian itu ya orang yang kepada orang yang lebih sesuai dengannya. Ya, jadi kalau satu bidang ilmu yang memang tidak terlalu menguasai, ya biarkanlah orang yang lebih menguasai untuk menulis ya di dalam bidang itu. Ya, dan kita lihat para ulama ya di dalam menulis kitab-kitab itu tidak asal-asalan, tapi dengan keitqonan ya, dengan penguasaan yang memang luar biasa ya di dalam penguasaan ilmunya itu. Ya, tidak tanggung-tanggung gitu ya di dalam penulisannya. Sehingga kalau yang asal-asalan itu hilang ditelan zaman gitu ya. Jadi tidak akan lagi dimanfaatkan oleh orang begitu. Ya, itu tentang penulisan karya yang terakhir ya dari adab seorang alim ya. Kita lanjutkan ya sedikit ke pasal yang kedua. Fi adabil alim fi darsihi, ya, adab seorang alim pada pengajarannya, pengajarannya. Fi isna asyara nawa, ini juga sama, ada 12. Ya, al awal yang pertama, idza azama ala majlis tadris, kalau
berazam ya untuk ke majelis pengajaran, tatahharu minal hadath wal khabas. Ini memang disunahkan ya, dianjurkan, tidak wajib. Untuk lebih menghormati ilmu itu, dia hendaklah membersihkan dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, wal khabas, dan juga najis, wa tanazzafa, membersihkan diri ya, wa tatoyaba, dan juga memakai wewangian, parfum. Wala bisa min ahsani siyabihi laiqati bihi, dan memakai pakaian yang paling bagus yang sesuai baina ahli zamanihi ya, dengan penduduk zamannya, orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi memakai pakaian yang memang layak ya, sesuai dengan zaman, dengan tempatnya masing-masing ya. Qasidan bidzalika ta'zimal ilmi. Nah, memaksudkan dengan hal itu memuliakan ilmu ya, mengagungkan ilmu, atau tabjilah syariah, dan juga mengagungkan syariat. Karena apalagi yang dibahas adalah ilmu syariat. Ya, tentu artinya juga penghormatan terhadap syariat. Nah, misalnya contohnya Imam Malik, karena Malik radhiyallahu anhu idza ja'ahun nas, kalau datang orang-orang di thalabil hadis untuk mencari hadis, iktasala wa tatayyaba. Beliau itu mandi dan memakai wewangian, wala bisa thiyaban jududan, memakai pakaian baru yang bagus. Wawadu aridahu ala rausihi, ya, meletakkan selendangnya di atas kepalanya. Tsumma yajlisu ala minassatin, kemudian beliau duduk di atas kursi yang tinggi. Minassah itu kursi yang tinggi. Wala yazalu yubakhiru bil udi, dan beliau senantiasa menyalakan minyak parfum yang dari yang dibakar itu ya, parfum yang dibakar, sehingga asapnya itu kan wangi, hatta yafrugo, sampai selesai. Jadi selama dalam majlis itu diliputi oleh aroma yang wangi itu. Ya, aroma itu yang dibakar itu ya. Parfum yang dibakar itu. Wa qala uhibbu an u'azzima hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Aku suka untuk mengagungkan, muliakan hadis Rasulullah SAW. Summa yusalli raka'atain istihara, kemudian beliau sholat 2 rakaat istihara ya, istihara. In lam yakun waqta karoha, kalau tidak pada waktu karoha ya, waktu yang dibenci, dilarang untuk sholat ya. Jadi sebelum beliau mengajarkan itu kan harus istihara dulu, memilih gitu ya, mana yang terbaik untuk disampaikan gitu ya. Bahkan ini beliau lebih mengagungkan lagi ketika menyampaikan hadis. Makanya Imam Malik bertanya ketika muridnya itu, apakah kalian ingin belajar hadis atau belajar masail? Ya, kalau belajar hadis beliau harus seperti ini, bersuci dulu ya. Gitu. Kalau masail tidak terlalu seketat ini. Kalau masail itu artinya fikih ya, jadi dari pemahaman Imam Malik. Jadi ada perbedaan ya di dalam menyikapi ini ya, bagi beliau Imam Malik ya rahimahullah. Ini termasuk dari adab yang bagus ya di dalam pengajaran. Kuas sekalian ya, mungkin sampai situ dulu pembahasannya. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, ya kan, berapa menit? Ya, silakan. Masalah tasnif tadi, Ustaz. Ya. Terutama tentang musannafat yang sering kita lihat di orang-orang Arab. Mic-nya kurang dekat mungkin Pak, agak kurang jelas suaranya. Mic-nya kurang dekat mungkin. Ya, coba. Ya udah nggak apa-apa ya, Sob. Silakan. Masalah tasnif, Ustaz. Ya. Kan ada istilah dalam kitab itu kan syarah, terus ada ta'liq, ada hasyiah. Hasyiah ya, hasyiah. Nah, ini kira-kira apa perbedaan? Kalau syarah mungkin kita udah maklum lah, Ustaz. Nah, ini yang takhrir, hasyiah itu bagaimana kira-kira, Ustaz, perbedaan antara istilah-istilah itu? Kalau ta'liq itu hanya komentar singkat. Jadi
sebatas catatan kaki. Ta'liq itu komentar singkat terhadap kitab. Ya, kalau syarah itu betul-betul menjelaskan, ya tulisannya itu ya sama di dalam halamannya itu kan. Kalau syarah itu, cuman harus dibedakan juga mana matan aslinya gitu, mana matan asli, mana syarah, itu jelas. Kalau ta'liq itu hanya sebatas catatan kaki, dia biasanya cuma di bawah aja gitu. Ya, di footnote ya, di bawah itu catatan kaki. Dan hanya ringkas. Tidak panjang. Kalau panjang ya syarah. Nah, kalau hasyiah itu mananya adalah mensyarah syarah gitu. Jadi dari syarah disyarah lagi, dijelaskan lagi. Itu namanya hasyiah. Gitu ya. Misalnya Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu Asmuni, syarah Asmuni ya bagi Alfiyah Ibnu Malik. Nah, lalu syarah Asmuni ini dijelaskan lagi oleh As-Soban, sehingga dia disebutnya hasyiah. Hasyiah itu Soban. Silakan yang lain, Bu Endah barangkali ada yang ditanyakan. Atau kalau ada yang lain boleh Pak Apik. Disiplin atau aturan dalam menulis karya ilmiah antara Iya. teori-teori modern sekarang dengan peraturan atau etika yang diterapkan oleh para ulama salaf. Kalau sekarang ini kan ada karya ilmiahnya kadang-kadang kesannya agak jelimet gitu kan, bentukannya sekian, umurnya sekian, apa sekian, catatan begitu. Nah, kalau kitab-kitab katakanlah kitab kuning yang istilah kita Indonesia itu gimana Ustaz? Kira-kira ada aturan yang baku atau dia ngikuti apa yang ada yang diterapkan oleh penulis-penulis sekarang? Sebetulnya kalau masalah huruf kayak gitu kan dulu belum ada komputer ya seperti sekarang itu dengan tulisan tangan. Dan tulisan tangan itu justru menjadi ciri khas dari penulis masing-masing, karena orang ketika menemukan buku ya dari tulisan tangan itu tahu, ini yang sudah mengenal tuh tahu dia ini tulisannya si anu ya, tulisan ulama anu gitu ya. Jadi ciri khas tersendiri ya dari penulisan itu. Adapun ya kalau secara standar ya memang ada masing-masing bidang ilmu ya, disiplin ilmu itu punya urf ya, punya tradisi di dalam keilmuannya masing-masing itu ada gitu ya. Misalnya dari istilah-istilah yang digunakannya ya, jadi masing-masing disiplin ilmu kan punya istilah tersendiri gitu ya. Dari penggunaan, artinya ketika dia bicara dalam bidang ilmu tertentu, orang lain yang tahu di bidang ilmu itu atau ahli di bidang itu akan tahu maksudnya gitu, nyambung. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam penggunaan istilah itu bisa jadi antara satu ulama dengan ulama lain beda. Ketika memang dia sudah bisa membuat istilah sendiri gitu. Jadi imamnya gitu, imam dalam ilmu itu punya istilah ya. Dalam ilmu hadis kan kadang-kadang ada kaidah yang berbeda, istilah yang berbeda itu nanti justru menjadi mazhab gitu ya dalam keilmuan ya, dalam penggunaan istilah. Adapun hal-hal yang tidak terlalu penting semua tidak ini, justru di dalam gaya ya, metode, sistematika dan sebagainya, itu para ulama justru disitulah kreativitas masing-masing. Tidak ada satu patokan harus begini, tidak. Dalam arti sistematika. Kalau di kita kan seakan-akan baku ya, sistematika itu harus begini, harus terus begini, ya rumusan masalah dan sebagainya gitu. Kalau para ulama justru kreativitas.
dan sistematika dalam penulisan kitab itu bisa jadi berbeda-beda. Ya, walaupun tentu yang diperlukan untuk menjelaskan keilmuan itu sudah tertutupi ya di dalam karya mereka. Hanya di dalam penyusunannya masing-masing kadang berbeda-beda ya, punya keunikan tersendiri gitu. Iya. Ya. Kira-kira apakah kitab yang sekarang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, katakanlah kurun-kurun ketujuh, periode-periode Ibnu Qayyim, imam yang lain, kira-kira manuskrip aslinya itu masih tersimpan atau memang gimana Ustaz? Masih ada, Pak. Di mana itu? Masih di mana kira-kira Ustaz? Kalau di mana saya belum nggak terlalu ini, Pak. Itu dijaga, Pak. Jadi kitab-kitab yang sekarang diterbitkan oleh para penerbit, ya kan? Itu kan tentu ada manuskripnya, Pak. Kalau tidak ada manuskripnya, dari mana dia merujuknya? Ya, jadi diterbitkannya kitab-kitab ini itu kan oleh pentahkik, maka ada istilah tahkik, Pak. Tahkik itu artinya dari manuskrip asli itu kemudian dituliskan kembali ya diketik seperti sekarang yang kemudian akhirnya bisa diterbitkan. Nah, di dalam manuskrip itu kan harus betul-betul jeli, harus betul-betul bisa memahami ya, karena kan ya namanya tulisan tangan, apalagi sudah ratusan tahun yang lalu kan gitu. Kalau orang tidak paham dari bidang ilmu yang sedang dia tahqiq itu ya banyak kerancuan. Ya seperti di Indonesia kalau saya lihat orang yang menerjemahkan kitab, kadang-kadang penerjemah itu kadang dia tidak begitu menguasai bidang ilmu dalam kitab tersebut, sehingga dalam penerjemahannya kurang pas gitu. Ya, begitu. Jadi kita harus jeli juga. Ya, kalau baca terjemahan itu kadang-kadang ada yang nggak pas gitu terjemahnya. Karena ada istilah-istilah tertentu kan dalam keilmuan itu ya yang punya makna tersendiri ya, sedangkan penerjemah itu dia nggak paham istilah dalam ilmu itu, sehingga dalam penerjemahan ya kacau. Ya ada, saya lihat beberapa penerbit yang terjemahnya ini ya. Jadi memang ada Pak ya manuskrip itu ya, nuskhoh itu sehingga kemudian sampai bisa diterbitkan itu ya pasti ada. Nah, cuman ini juga harus betul-betul ya penerbit, karena kan penerbit kitab ini tidak semuanya niatnya ingin menyebarkan ilmu dan sebagainya. Justru mereka banyak yang bisnis ya, semata-mata bisnis ya, sehingga ada yang tahqiqnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk bedakan itu gimana Ustaz? Soalnya anak pernah ya untuk bedakan mana penerbit yang kira amanah, atau karena anak pernah beli kitab ya, kitab Ar-Rum, terus nggak perlu disebut iya gitu kan. Terus anak dengar dari kutubun masmu'ah yang di internet gitu, lewat audio gitu kan, itu banyak perbedaan. Iya. Kalimat yang memang hilang gitu. Ini gimana? Nah, kitab ini Pak, inilah uniknya ilmu keilmuan dalam Islam, Pak. Jadi keilmuan dalam Islam, kitab itu jadi seperti halnya manusia, Pak. Manusia itu kan tidak ujug-ujug brol gitu, ujug-ujug ada dia sendiri. Pasti punya nasab kan? Ada ayat terus kan gitu nyambung sampai Nabi Adam. Begitu juga buku, kitab itu punya nasab. Ya, punya sanad. Jadi kita bisa mencari kepada syekh, kepada ulama-ulama yang dia betul-betul paham kitab itu. Dia punya sanad gurunya sampai kepada penulisnya. Ya, gitu. Jadi
ini untuk bisa membedakannya adalah kepada orang-orang yang betul menguasai dari kitab tersebut. Ya, maka kita penting juga belajar kepada guru tadi itu, tidak hanya kepada kitab. Makanya kata para ulama, ya orang yang hanya belajar dari buku itu akan tersesat. Karena kalau mengandalkan kepada buku itu bisa salah penulisan, tashib. Bisa ada salah penulisan, misalnya ada seorang dokter terkenal namanya Tuma Al-Hakim. Karena dia cuma belajarnya ke buku, tidak belajar ke guru. Ya, itu ada kesalahan tulis antara kata habbah. Habbatus sauda ya. Habbatus sauda kan kita tahu ya. Biji hitam ya. Jintan hitam. Itu ada kesalahan tulis, tidak ada titik titiknya jadi 2. Habba itu jadi hayya. Kalau hayya artinya ular yang hitam. Karena dia belajarnya cuman dari buku, lalu dia mengobati. Dokter ini dari itu habatus sauda kan obat dari berbagai penyakit. Ya, lalu dia mengobati dengan ular hitam. Sehingga banyak orang yang meninggal. Gitu. Jadi ini harus diketahui, Pak, sanadnya siapa yang yang menguasai kitab ini. Dan ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, terutama yang berkaitan dengan sumber utama ya, kayak ilmu Quran, ilmu hadis. Ya, gitu. Kita harus belajar juga kepada orang yang memang ada sanad sehingga membetulkan mana yang salah. Kemudian ketika ada nuskhoh itu nanti ulama yang menguasai ini dia tahu mana nuskhoh yang paling benar. Misalnya saya sekarang sedang ini ya mengambil sanad Sahih Bukhari ya. Dari Syekh itu sekarang masih berjalan, Ramadan belum selesai. Jadi beliau mengetahui gitu ya, beliau memberikan arahan mana nuskhoh yang paling benar ya. Ketika kita mengadakan membacakan majelis ini kan mau dibaca ya dari awal sampai akhir ya, itu sangat banyak perbedaan dalam kitab hadis ya, apalagi kitab-kitab yang lain gitu ya. Dalam kitab hadis ternyata banyak. Dan ada nuskhoh atau manuskrip yang dijadikan sebagai rujukan utamanya. Ya, misalnya beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari ini nuskhoh Amiriyah ya. Gitu, yang dijadikan sebagai patokan. Ya, tapi nuskhoh Amiriyah ini justru ditulisnya masih dengan bentuk kitabnya yang agak kurang nyaman kalau dibaca gitu. Gitu. Ya, itu yang jadi rujukan utama. Ya, jadi memang perlu ditelusuri nasab dari kitab itu dan juga paham terhadap ilmunya yang dia maksud. Ya, karena kalau orang misalnya ketika nulis hadis dia paham hadisnya, kalau salah penulisan kan tahu berarti. Tahu kesalahannya di mana. Kalau dia membahas secara ilmu bahasa, dia tahu ilmu bahasanya, pasti tahu. Dalam dia membahas fikih, karena dia paham tentang ilmu fikihnya, ada kesalahan tahu. Ya kan, itu juga sangat menentukan ya, penguasaan terhadap ilmu yang sedang dibahas di dalam kitab itu. Ya. Gitu. Jadi dengan menguasai betul-betul ilmu ini ya. Karena kan sebetulnya kitab-kitab para ulama itu antara satu dan lainnya pasti ada kaitan. Karena satu sama lain para ulama itu kan saling mengambil ilmu gitu ya. Satu sama lain. Misalnya ada di kitabnya Ibnu Taimiyah dan itu fatal, tapi saya lupa lagi redaksinya. Dalam penulisannya kitab Ibnu Taimiyah, nah justru itu diketahui yang benarnya di mana itu justru ketika dirujuk di kitab muridnya sendiri yaitu Ibnu Muflih. Ya, ternyata dibandingkan teksnya sangat jauh. Ada kesalahan dalam penulisan. Ya, jadi perlu ya ketelitian di dalam meneliti dan juga para ulama yang
sudah ahli di bidangnya. Barangkali itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini kita membahas tentang Tadkiratus Sami ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, terus memberikan dorongan untuk terus menggali ya ilmu-ilmu Islam ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.